Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masayu Ekvalarisa dengan NIM 20240140227 dari kelas E. Hari ini saya akan membawakan topik public speaking yang berjudul organisasi atau kuliah. Kenapa harus pilih salah satu? Sebelumnya, saya mau menjelaskan sedikit alasan saya memilih judul tersebut. Karena saya melihat mahasiswa termasuk saya sendiri pernah merasakan dilema karena ingin aktif di organisasi, tapi saya takut nilai kuliah saya turun, atau sebaliknya, ketika kita mau fokus di akademik tapi kita merasa kehilangan kesempatan untuk berkembang di luar kelas seperti mengikuti organisasi. Tapi keduanya bisa saja dilakukan secara bersamaan jika kita tahu cara menyeimbangkannya. Lalu ini bukan tentang memilih salah satunya saja, tapi tentang bagaimana kita bisa menjalani organisasi dan menjalankan akademik kita, keduanya itu secara bijak. Lalu saya akan menjelaskan prioritas akademik. Jadi yang pertama itu saya mau bahas apa itu prioritas akademik. Prioritas akademik itu kita fokus pada kuliah, mengerjakan tugas dengan baik, mengerjakan tugas dengan benar, dan tujuannya itu untuk mengejar IPK yang sangat memuaskan. Itu buat diri kita sendiri. Nah, ini tuh salah satu jalur utama yang harus kita tempuh sebagai mahasiswa agar kita bisa lulus tepat waktu dan mendapatkan dasar ilmu yang kuat. Selanjutnya, saya mau menjelaskan kegiatan organisasi mahasiswa. Jadi apa itu kegiatan organisasi mahasiswa? Organisasi mahasiswa ini bisa berupa BEM, UKM, himpunan, atau komunitas lainnya. Di organisasi inilah kita bisa mengembangkan soft skill kita yang tidak diajarkan dalam kelas, seperti kerja tim, menyelesaikan masalah secara langsung, dan menjadi seorang pemimpin. Di organisasi juga kita bisa mendapatkan pengalaman yang nyata, pengalaman yang sangat banyak, dan yang pastinya yang sangat bermanfaat untuk di dunia kerja kita nanti. Lalu selanjutnya ini pertanyaan utama. Nah, pertanyaannya itu kenapa harus memilih salah satu? Kenapa kita harus memilih salah satu, teman-teman? Karena sebagian mahasiswa merasa waktunya itu masih terbatas. Takut kalau dia aktif di organisasi, kuliahnya akan keteteran, atau kuliahnya kurang fokus. Jadi gak punya waktu untuk ikut organisasi dan takut nilainya akan turun. Padahal menurutku perasaan itu muncul karena kita belum tahu caranya menyeimbangkan antara akademik dan juga organisasi secara bersamaan. Nah, di sini saya punya sedikit tips, teman-teman, yaitu tips untuk menjaga akademik kita agar tetap stabil, dan tips untuk aktif organisasi tanpa mengorbankan akademik kita atau kuliah kita. Jadi yang pertama itu saya akan bahas tips menjaga akademik agar tetap stabil. Supaya akademik kita tetap aman, kita mulainya dari hal yang sederhana aja, teman-teman. Jadi yang pertama itu buatlah jadwal belajar pribadi dan patuhi itu. Mungkin dengan kita membuat jadwal buat diri kita sendiri, kita bisa mematuhi jadwal tersebut yang kita buat. Kita bisa menjadi rajin atau apa gitu.
Terus yang kedua itu usahakan mengerjakan tugas lebih awal agar tidak menumpuk, dan jangan menunda-menunda karena menunda adalah musuh produktivitas. Ini sih kebanyakan mahasiswa yang mengalami seperti ini ya, termasuk saya sendiri. Saya sering menunda-menunda tugas saya dan mengerjakannya itu hamin jam deadline atau hamin hari deadline. Nah, itu sangat membuang-buang waktu kita, membuat kita pusing, membuat kita panik sendiri. Pokoknya itu sangat tidak bagus. Jadi dengan adanya jadwal belajar kita juga itu bisa membantu kita untuk belajar ya, untuk kita bisa lihat apa sih tugas-tugas yang akan dikumpul dekat-dekat ini, atau pokoknya tugas-tugas yang mau jauh, mau deadline-nya jauh, mau deadline-nya dekat, gitu-gitu. Terus selanjutnya, jangan ragu untuk berkomunikasi dengan dosen atau asdos jika ada kegiatan yang berbenturan. Jadi ketika kita dikasih tugas, misalnya kita dikasih tugas, nah di sisi lain juga kita ada kegiatan, misalnya kegiatan dalam organisasi kita. Nah itu tips saya, jangan untuk ragu, jangan takut untuk ngomong yang sebenarnya. Kalau nggak berani ngomong sama dosen, ngomong sama asdosnya. Intinya jangan takut untuk ngomong, karena ketika kita nggak ngomong, otomatis tugas yang kita mau nunda ini pasti akan tidak terlaksanakan, tidak dikerjakan. Karena apa? Karena kita ada kegiatan dan belum sempat mengerjakan tugas yang deadline-nya sangat mepet. Jadi saranku, berkomunikasilah dengan asdos, setidaknya asdos ya, untuk menanyakan ini solusinya bagaimana, ini saya ada kegiatan gini dengan berbenturan dengan deadline tugas, apakah ada keringanan waktu dan lain-lain gitu ya. Jadi usahakan luangkan waktu yang bisa banyak, bisa sedikit, itu terserah kalian ya. Jadi tetap usahakan waktu. Selanjutnya, tips aktif organisasi tanpa mengorbankan kuliah. Yang pertama, mulailah dari organisasi yang benar-benar sesuai minat kalian agar kalian bisa enjoy menjalankannya. Jadi pilih yang benar-benar organisasi yang kemauan kalian sendiri. Kalian punya tujuan masuk di organisasi itu apa, tujuannya apa, dan jangan pernah langsung mengambil saran dari orang lain. Misalnya orang lain saranin masuk, kamu masuk aja di organisasi ini. Nah, sedangkan kita itu belum 100% ada niat untuk masuk di organisasi tersebut. Jadi yang susah siapa? Yang berat siapa? Kita sendiri, karena kita masuk tanpa kemauan kita sendiri. Selanjutnya, jangan langsung ambil jabatan yang tinggi, cukup jadi anggota dulu sambil belajar. Nggak apa-apa kita jadi anggota dulu, dengan kita menjadi anggota kita bisa belajar sedikit demi sedikit. Habis itu kita udah tahu skill kita di mana, kemampuan kita di mana, baru kita bisa mengambil jabatan yang seperti sekdiv, seperti ketua, koor, dan lain-lain. Dan jangan takut untuk belajar kerjasama dan membagi tanggung jawab dengan tim. Jadi kalau kita dalam organisasi itu jangan pernah canggung, jangan pernah takut untuk berkomunikasi dengan teman-teman organisasi kita. Karena ketika kendalanya kita nggak bisa berkomunikasi, itu sangat menghambat teman-teman. Kita nggak bisa ngasih tahu mereka, kita nggak bisa membagi tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut, seperti itu. Jadi
Tips selanjutnya itu cara menyeimbangkan keduanya. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan keduanya? Kuncinya itu ada di manajemen waktu. Gunakan planner atau to-do list untuk mencatat kegiatan-kegiatan penting. Dan jangan sungkan teman-teman untuk berkata tidak pada hal yang membuat kita yang cukup untuk kelelahan. Seimbang itu bukan berarti kita sibuk terus, tapi tahu kapan kita harus istirahat juga. Jadi gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Yang terakhir, saya ada kesimpulan teman-teman. Jadi kuliah dan organisasi itu bukanlah dua pilihan yang harus saling bertentangan, tetapi bagaimana keduanya bisa berjalan beriringan kalau kita tahu cara mengaturnya. Kuliah juga memberikan kita ilmu, tapi organisasi juga memberi kita pengalaman. Maka oleh karena itu keduanya sangat dibutuhkan di dunia nyata. Jadi ayo teman-teman mulai belajar mengatur waktu dan ambil peran aktif di keduanya, akademik dan organisasi. Karena mahasiswa hebat itu bukan yang sibuk dari satu sisi saja, tapi yang bisa berkembang secara utuh di dalam kelas dan juga di luar kelas. Jadi teman-teman jangan takut, jangan ragu untuk selalu aktif dimanapun dan kapanpun. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Bye-bye.